Rema hari ini, Ulangan 28 ayat 3-6. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Pada tahun 1998, terjadi krisis moneter yang hebat melanda negeri kita, Indonesia. Saat itu, Nina masih terlalu kecil untuk menyadari apa artinya krisis moneter dan dampaknya terhadap perekonomian keluarganya. Ia melihat ibunya tetap memasak dan memberinya makan 3 kali sehari. Ayahnya pun masih berangkat kerja di pagi hari dan pulang sore harinya. Nina tidak pernah kelaparan, bahkan merasa kekurangan, sehingga ia merasa tidak ada yang berubah dalam kehidupannya, selain sekolahnya yang diliburkan untuk sementara waktu. Jadi selama ini, ia selalu berpikir bahwa krisis moneter yang pernah ada tidak mempengaruhi pekerjaan ayahnya. Setelah lulus kuliah, ia percaya untuk membantu bekerja di perusahaan ayahnya. Saat itu, yang ia lakukan pertama kali adalah mempelajari keuangan perusahaan dengan melihat catatan keuangan dan buku besar perusahaan ayahnya dari tahun pertama perusahaan tersebut berdiri. Ketika ia melihat catatan keuangan di tahun 1998, ternyata pada tahun tersebut perusahaan ayahnya mengalami goncangan yang cukup besar, bahkan sudah diambang kebangkrutan. Semakin dalam mempelajari sejarah perusahaan ayahnya, semakin Nina melihat nyata betapa luar biasanya penyertaan Tuhan atas keluarganya. Ia merasa begitu bersyukur karena pertolongan Tuhan, perusahaan milik ayahnya masih bisa bertahan hingga saat ini. Dari ilustrasi di atas, kita dapat melihat bagaimana penyertaan dan pertolongan Tuhan tetap ada sekalipun dalam situasi yang tidak baik. Oleh karena itu, sesulit apapun musim kehidupan yang sedang kita alami saat ini, tetaplah percaya bahwa Dia akan senantiasa memelihara kita di berbagai macam kondisi kehidupan yang sedang kita lalui, baik dalam keadaan melimpah maupun dalam musim kesusahan. Tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong, karena hanya dalam Tuhan sajalah kita sebagai anak-anaknya mendapat hak istimewa untuk bisa mengakses berkat di semua musim. Tetaplah tinggal di dalam Tuhan sehingga hidup kita tetap terpelihara sepenuhnya. Selama ini, apakah Anda merasa sudah bisa mengakses berkat di semua musim kehidupan Anda? Mengapa demikian? Menurut Anda, apa yang membuat Anda sulit mengakses berkat di semua musim kehidupan Anda? Coba renungkanlah, bagaimana pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam hidup Anda sampai sejauh ini? Tuliskan. Ya Bapa, terima kasih atas berkat pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Sekalipun dalam musim kesusahan, kasih karunia-Mu selalu baru dan senantiasa Engkau nyatakan bagi kami. Kami sungguh bersyukur memiliki Bapa seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dalam Tuhan, kita bisa mengakses berkat untuk semua musim.